Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Tetap waspada, jangan berkerumunan, sering cuci tangan, pakai masker. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, hari ini adalah hari pertemuan pertama kita. Marilah kita buka dengan doa supaya kita sama-sama mendapat ridha, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa auladi dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu sholat istikharah. Tentang sholat istikharah. Oleh karena itu, silahkan siapkan buka bukunya, buku muatan lokal keagamaan, ya, silahkan dibuka. Bapak akan jelaskan mulai dari poin A, B, dan seterusnya. Jadi sembari Bapak baca bukunya, sembari Bapak jelaskan apa yang dimaksud di dalam sholat istikharah ini. Jadi sekarang silahkan dibuka halaman 5, bab 1 tentang sholat istikharah. Ya, harapannya di dalam bab 1 ini kalian nanti mampu melaksanakan sholat istikharah dengan baik dan benar. Itu harapannya kita belajar tentang sholat istikharah. Caranya gimana? Dapat mengetahui tata cara sholatnya, kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tidak hanya sekedar belajar kan, tetapi harapannya kita belajar tentang bab 1 ini sholat istikharah, nanti anak-anak semuanya dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang manfaat, barokah di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan mulai ya belajar tentang sholat istikharah. Nah, sholat istikharah cara gampangnya arti gampangnya istikharah itu adalah meminta pilihan, ya, memohon pilihan, memohon petunjuk untuk dipilihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara gampangnya seperti itu. Jadi sholat istikharah ini kita meminta kepada Allah untuk dipilihkan yang terbaik di antara dua pilihan atau beberapa pilihan yang kita ini dilema atau bingung mengambil yang mana. Maka caranya adalah meminta kepada Allah dengan cara sholat istikharah. Itu cara gampangnya. Oke, sekarang Bapak akan jelaskan di poin A, pengertian sholat istikharah. Istikharah artinya memilih atau meminta dipelihara. Jadi yang dimaksud sholat istikharah adalah sholat sunnah untuk memohon kepada Allah agar dipilihkan satu yang terbaik dari dua atau beberapa pilihan yang meragukan. Ya, jelas ya.
Jadi sholat istikharah itu memilih atau meminta dipelihara dari 2 atau lebih pilihan yang membuat kita bingung. Kita meminta kepada Allah untuk dipilihkan oleh Allah mana yang terbaik bagi diri kita. Itulah, kalau Allah yang memilih, maka semua akan selamat, ya. Contoh misalkan, saya berupa contoh langsung. Misalkan kalian lulus sekolah SMP, kemudian kalian bingung mau masuk SMA atau mau masuk MA atau mau masuk ke sekolah SMK kejuruan. Nah, kalian kebingungan di antara 3 pilihan ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu sholat istikharah kepada Allah, meminta untuk dipilihkan mana yang terbaik bagi diri kita. Sebenarnya sholat istikharah ini mencakup semuanya, semua permasalahan yang bentuknya itu adalah menyuruh kita untuk memilih, maka kita dianjurkan untuk sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik bagi diri kita. Apapun permasalahannya itu, apapun yang akan kita pilih itu, baik berupa atau jodoh misalkan, boleh meminta kepada Allah mana yang terbaik bagi diri kita. Pokoknya sesuatu yang di dalamnya kita memaksa untuk memilih, itu bisa melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk mana yang terbaik bagi diri kita. Intinya di situ. Itulah kita belajar bab 1 sholat istikharah itu kegunaannya di situ. Kemudian yang kedua, ini tata caranya sudah. Menyebut urusan atau pilihan yang harus diambil olehnya, kemudian membaca doa berikut. Doanya bagaimana? Anjabirin radhiyallahu an qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an idza hamma bil amri falyarfa rak'ataini yaqulu thumma yaqulu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, nanti kalian sampai sini, anna hadzal amra. Hadzal amra artinya itu ini perkara ini, hadzal amra perkara ini kalian sebutkan. Nah, nanti kalian di sini kalau sudah sampai in kunta ta'lamu anna hadzal amra, apa permasalahan kalian atau yang ingin kalian curahkan kepada Allah, nanti disebutkan di sini hadzal amru. Misalkan mau sekolah SMK, ya Allah, ataukah saya mau sekolah SMA, ataukah saya mau sekolah MA. Di sini disebutkan ketika sudah sampai di hadzal amru. Ini doanya ya. Kemudian setelah disebutkan baru dilanjutkan. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala fi ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amru syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala fi ajali amri wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu aqdiru lil khaira thumma radini bihi wa yusammi hajatahu. Artinya seperti ini. Ya Allah, saya memohon pilihan kepada Engkau dengan ilmu-Mu. Nah, inilah di dalam doa ini kita menyandarkan kepada Allah, anak-anakku, menyandarkan kepada Allah apa yang akan kita curahkan. Semuanya disandarkan kepada Allah. Ya Allah, saya memohon pilihan kepada Engkau dengan ilmu-Mu, dengan ilmu Allah. Kalau sudah dengan ilmu Allah, maka semua akan indah, ya, semua akan indah. Saya memohon penetapan dengan kekuasaan-Mu, dan saya memohon karunia-Mu yang besar, karena Engkaulah yang berkuasa, sedangkan saya tidak berkuasa. Engkaulah yang maha mengetahui, sedangkan saya tidak mengetahui apa-apa. Allah itu maha mengetahui segalanya. Contoh misalkan, kalau kalian mau sekolah, tadi pilihannya adalah sekolah SMA ataupun sekolah SMK, itu Allah maha mengetahui apakah dengan sekolah SMK
ini benar-benar sesuai, nanti ke belakang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang akan datang apakah sesuai dengan kebutuhan kalian dengan sekolah SMK, itu Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Ataukah kita memilih 3 tahun, 4 tahun yang akan datang kita memilih untuk sekolah SMA, apakah itu sesuai dengan skill kita, itu Allah Maha mengetahui. Makanya kita dianjurkan untuk sholat istikharah ini. Dan apapun permasalahannya, itu bukan hanya sekedar SMA, sekolah SMA dan sekolah SMK, bukan hanya sekedar itu, pokoknya semuanya, semua apa yang kita inginkan itu bisa untuk jika berupa pilihan, bisa untuk sholat istikharah ini. Dan Engkau Maha mengetahui dengan segala yang gaib, ya Allah, jika Engkau mengetahui urusanku ini. Kemudian yang tadi saya suruh sebutkan, hadzal amro, ini sebutkan hajatnya, disebutkanlah hajatnya. Nanti setelah disebutkan hajatnya, adalah baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, serta akibat urusanku, atau berkata baik dunia atau akhiratku, maka takdirkanlah untukku, serta mudahkanlah bagiku dan berilah berkah kepadaku. Makanya di dalam doa ini mengandung permohonan, permintaan kepada Allah. Jika baik maka takdirkanlah kepadaku. Sebaliknya jika engkau mengetahui bahwa urusanku ini buruk untukku, tadi urusan misalkan ada antara dua pilihan itu atau beberapa pilihan, buruk untukku, agamaku, kehidupanku, serta akibat daripadanya, serta takdirkanlah untukku yang baik-baik saja. Meminta kepada Allah. Kemudian jadikanlah aku ridha dengannya. Lalu ia menyebutnya hajatnya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadisnya sahih ya anak-anak. Itulah doanya, caranya. Pokoknya di dalam doa tersebut tadi diingat, kuncinya adalah hadzal amro. Ketika sudah sampai kepada bacaan in kunta ta'lamu anna hadzal amro, sebutkanlah apa yang ingin kalian curahkan kepada Allah, pilihan-pilihan tadi. Seperti itu. Satu, boleh mengulang sholat istikharah berkali-kali, boleh. Kemudian jawaban Allah Subhanahu wa taala dari doa istikharah tidak selalu berbentuk mimpi. Allah Subhanahu wa taala bisa menguatkan selupian melalui keyakinan dalam hatinya. Jadi nanti sangat beragam ini anak-anak. Kalau doa kalian ini makbul, dijabah oleh Allah, nanti jawabannya dari Allah itu sangat beragam. Jadi kalian harus peka. Terkadang dia langsung datang melalui mimpi, langsung datang isyaratnya itu melalui mimpi, atau ketetapan hati. Artinya hati saya yakin banget mau masuk SMA misalkan, yakin sekali, itu berarti pilihan dari jawaban dari Allah berupa kemantapan hati. Nah disitulah kita sambil dilatih peka oleh Allah, Makanya kalau misalkan sudah mantap, berarti itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu, sebutkan urusan yang dihadapi. Cara menyebut urusan misalnya Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amri, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, misalnya saja melanjutkan studi ke SMA atau SMK, atau perjalanan ke Jakarta ya, atau pernikahan dengan si fulan. Bisa pernikahan. Kalau misalkan ya Allah, apakah ini baik si fulan ini untukku, maka sholatlah istikharah, insya Allah diberi petunjuk. Pokoknya ini kamu mau mengambil suatu tindakan, apakah baik untukmu atau tidak, itu mintalah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat istikharah. Misalkan saya sudah jatuh cinta dengan si fulan misalkan, kemudian apakah ini yang terbaik ya atau enggak ya, bingung kalian misalkan. Nah mintalah sholat istikharah kepada Allah, nanti Allah akan beri petunjuk kepada kalian, apakah si fulan ini benar-benar jodoh kalian, apakah yang terbaik. Karena jodoh itu terkadang manis di awal, taunya nanti sering bertengkar ya. Sama juga misalkan suatu perkara, kita misalkan mau mendaftar jadi polisi misalkan ya, apakah menjadi polisi itu baik untuk diri kita ataukah malah mencelakakan kita, maka minta dengan sholat istikharah. Mau jadi dokter misalkan, apakah baik untuk kita, baru mau daftar, minta kepada Allah sholat istikharah. Semuanya, pokoknya semua perkara yang kamu
merasa bingung, kamu mintalah kepada Allah dengan cara sholat istikharah. Oke, kedua, sholat istikharah ini sebaiknya dilaksanakan 3 malam atau 7 malam berturut-turut. Jadi sholat istikharah bukan hanya sekali langsung datang. Kalau misalkan sholat istikharah 1 kali langsung datang, bagus, berarti kalian tingkat spiritual kalian kepada Allah itu cepat. Tapi kalau misalkan kok nggak datang 1 kali 2 kali, maka dilakukan 3 atau 7 malam dengan cara berturut-turut, ya. Nggak datang malam ini, sholat istikharah lagi malam yang selanjutnya, ya. Kemudian sampai Anda sudah diberi petunjuk atau isyarat oleh Allah atas apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipilih. Namun bila urusan yang dihadapi mendesak, maka setelah sholat istikharah dapat langsung melaksanakan pilihan yang paling mantap di hati. Tadi, kalau misalkan pilihannya itu buru-buru misalkan mendesak, maka sholat istikharah kemudian langsung kerjakanlah, langsung ambillah urusan itu, tapi yang sangat mantap di hati kalian, ya, ya Pak. Petunjuk 3, petunjuk isyarat yang diberikan Allah dapat melalui mimpi atau berupa ketetapan hati atau informasi yang valid dari sumber yang terpercaya. Makanya sangat beragam sekali. Atau mungkin terkadang penguatan dari teman, ya. Kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba teman curhat kepada diri kita tentang permasalahan kita. Kadang itu berupa petunjuk dari Allah. Jadi petunjuknya berupa dari teman. Pokoknya akan ada sesuatu yang membuat hati kita itu mantap. Itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti harus peka kalian, ya. Harus peka. Bagaimana jawaban Allah bentuknya itu harus peka. Ataukah misalkan kalian mau berangkat kemana misalkan, kok sebelum berangkat kaki kalian kesandung misalkan, berarti itu suatu pertanda kamu tidak boleh, jangan berangkat kemana-mana, ya. Itu adalah pertanda dari Allah bahwa kamu dilarang, jangan, misalkan. Itu cara Allah menjawab, jangan berangkat, misalkan, dengan cara kamu kesandung kakinya. Itulah nanti jawaban Allah itu sangat beragam sekali, anak-anak. Yang keempat, disarankan untuk meminta tolong orang lain yang terpercaya, orang tua misalnya, untuk ikut membantu juga melaksanakan sholat istikharah. Boleh membantu orang tua atau kerabat atau siapapun, minta tolong misalkan, boleh. Nanti kalau misalkan nggak datang di kita, mungkin datang di orang lain, ya. Yang kelima, untuk lebih memantapkan hati dapat juga didahului dengan sholat hajat sebelum melaksanakan sholat istikharah. Sholat hajat nanti kita bahas di selanjutnya. Serta jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan berusaha bertakarub mendekat kepada Allah dan memperbanyak zikir, istighfar, amal sunnah lainnya. Jadi tetap sholatnya waktu dijaga. Jangan baru